Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Razan. Aku Bisma. Nah, hari ini kita akan lanjut lagi buku cerita Muhammad Al-Fatih. Yang mana bukunya, Kak? Ini biasa. Nah, ini buku Muhammad Al-Fatih ya, kita kasih tahu lagi ya, karangan Handri Satria dan Saif Muhammad Isa. Ini bukunya recommended banget. Ya, nyeritain bagaimana perjuangan Muhammad Al-Fatih dari kecil sampai jadi penakluk Konstantinopel ya. Jadi wajib banget punya deh. Mendingan ini dibeli karena keren banget ya, Kak ya. Iya. Oke, kita kemarin ceritanya udah sampai tentang bagaimana kota Konstantinopel sama siapa? Sultan Bayazid. Sultan Bayazid ya, itu adalah buyutnya Muhammad Al-Fatih. Nah, sekarang insya Allah kita akan lanjutin ceritanya tentang bagaimana Muhammad Al-Fatih itu sendiri. Jangan lupa apa, Kak? Subscribe, like, komen, dan share. Langsung buruan di subscribe dulu channelnya ya, supaya nanti bisa terus ngikutin perjalanan kita ini, karena ceritanya lumayan panjang ya, dari Sultan Muhammad Al-Fatih kecil sampai nanti penaklukan Konstantinopel. Oke, sama-sama sekarang kita tes sekur. Oke, sekarang kita mulai ceritanya ya. Mulai cerita lagi, Kak. Oke. Pada suatu pagi yang penuh berkah, pagi ini berbeda dari biasanya. Matahari bersinar menghangatkan bumi dan kehidupan berjalan sebagaimana mestinya. Kuda-kuda banyak melahirkan anak-anak kembar, hewan-hewan ternak mencurahkan susu dan berbagai manfaat bagi umat. Hasil panen pun melimpah. Tanah menghasilkan panen 4 kali dalam tahun. Ranting-ranting pohon. Nah, ini menceritakan bagaimana keadaan kota atau ibu kotanya Turki Utsmani pada saat itu. Masa itu adalah masa pemerintahan Sultan Murad. Kesultanan Turki Utsmani telah bangkit dari kehancuran akibat serangan Timur Leng yang lalu. Nah, ini ceritain yang flashback sebelumnya ya. Jadi kan terakhir di chapter 1, di episode 1 kita nyeritain Sultan Bayazid yang hampir menguasai Konstantinopel tiba-tiba diserang ya, Kak ya? Iya. Siapa tadi? Timur Leng. Sama Timur Leng, kerajaan Mongol. Jadi pada saat itu disebutin bahwa kerajaan Turki Utsmani itu hancur. Nah, sekarang setelah itu udah waktu berlalu, dilanjutin oleh Sultan Murad sebagai Sultan Turki Utsmani selanjutnya, dan keadaan Turki Utsmani sudah semakin membaik. Sultan Murad berhasil mengokohkan kekuasaannya dan mengukirkan banyak kemajuan. Ia amat mencintai ilmu dan banyak membangun madrasah serta universitas. Berapa di antaranya ada di Edirne, Amasya, Manisa, dan Bursa, serta di beberapa kota Utsmani lainnya. Ini yang kita menceritakan adalah bagaimana pekanya Sultan Murad. Ya, Sultan Murad nih buat yang belum tahu nih, nanti adalah ayahnya ya, ayahnya dari Muhammad Al-Fatih ya. Jadi Sultan Murad. Jadi ini awalnya menceritakan dulu nih Sultan Murad sebelum Muhammad Al-Fatih lahir. Nah, Sultan Murad ini ternyata pemimpin yang luar biasa bagus ya. Jadi selain dia bisa mensejahterakan negara atau kerajaan Turki Utsmani, ternyata dia juga punya concern yang banyak di bidang pendidikan ya. Tadi banyak membangun sekolah dan juga membangun madrasah. Nah, ini nanti akan jadi penting suatu saat nanti ya. Nanti ada kuncinya kenapa Sultan Murad ini banyak membangun sekolah. Oke, lanjutin aja. Hari ini ada kegelisahan di hati Sultan Murad. Ia sedang menantikan kelahiran anak ketiganya. Hanyalah Al-Quran yang menjadi pengobat kegundahan hatinya. Di sini disebutin bahwa Sultan Murad sedang menanti kelahiran putra ketiganya. Nah, apa sih yang Sultan Murad lakukan ketika harap-harap cemas menunggu kelahiran putra ketiganya? Jadi ternyata Sultan ini adalah Sultan yang soleh ya. Menunggunya dengan membaca Al-Quran. Ini ya, lanjutin, Kak. Assalamualaikum.
Aku membawa pesan untuk Sultan. Anak Anda telah lahir dengan selamat. Dia seorang bayi laki-laki yang gagah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sultan Murad tertegun dengan surat Al-Fatih ayat 21. Ayat itu menceritakan tentang janji Allah yang akan memberikan kemenangan kepada kaum muslim, dan saat membaca ayat itulah putranya lahir ke dunia. Jadi Muhammad Al-Fatih atau Mehmet, di sini dikasih nama Mehmet, itu lahir pada saat Sultan Murad membaca surat Al-Fat. Nah, tepatnya di ayat ke-21. Pas di ayat ke-21 itu dapat berita kelahirannya Muhammad Al-Fatih. Pada hari itu lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan mewujudkan janji Rasulullah. Dia adalah sebaik-baik panglima dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Aku namai dia Mehmet. Nah, akhirnya lahirlah. Jadi dinamainya Mehmet ya. Mehmet itu ya seperti pelafalan Muhammad dalam bahasa Turki ya. Jadi kan pelafalan bisa beda-beda ya. Misalkan di Indonesia kita melafalkannya Muhammad gitu ya. Kalau misalkan ke negeri barat gitu, Amerika atau Inggris, itu bisa Muhammad gitu ya. Nah, di Turki itu Mehmet ya, yang artinya sama Muhammad.